Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan saya di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Pada kesempatan ini kita ke pembelajaran yang ke-6 di tema 1 subtema 4. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir ya. Ya, masih tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan itu dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok itu lebih rapuh, makanya lebih mudah roboh. Nah, sekarang yang akan kita siapkan untuk mencangkok adalah alat-alatnya berupa pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Tapi ini pupuk kandangnya jangan jangan uh, jangan pertama ya. Jadi sudah sebelum-sebelumnya sudah kalian siapkan. Kemudian setelah alatnya siap, kita cari cabang pohonan atau dahan yang ukurannya sedang, kira-kira seukuran tangan kalian itu ya, tangan yang dekat dengan pergelangan seperti itu. Kemudian kalian sayat kira-kira 5 sampai 9 cm panjangnya, itu memutar semuanya dikuliti 5 sampai 9 cm. 5 cm gitu saja ya, biar nanti menutupnya lebih mudah. Kemudian setelah selesai menguliti, kalian juga membuang lendirnya. Jadi ada kayak getah, itu kalian buang dulu. Terus setelah bersih dilap seperti itu ya. Kalau perlu kalian beri dengan eh, hormon tumbuhan biar lebih cepat untuk keluar akarnya ya. Di toko-toko banyak hormon tumbuhan, tapi yang alami kalian bisa memakai memakai air kelapa. Pakai air kelapa itu kalian siramkan ke situ, baru kemudian kita tutup dengan tanah yang sudah dicampur pupuk kandang tadi. Kita tutup, kemudian tanahnya yang sudah kita tutup ke dahan itu kita bungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, kalau plastik nanti kalian harus melubangi ya, biar nanti menyiramnya gampang. Nah, itu kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Itu biasanya akan tumbuh dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, nah, baru cabang itu kita potong dari induknya, kemudian kita tanam di tempat yang teduh. Nah, ini ya. Ini kira-kira gambaran dari proses mencangkok tadi. Kita cari dahan, kita sayat melingkar sampai kira-kira 5 sampai 9 cm. Kemudian kita buang lendirnya juga, kemudian kita beri hormon atau air kelapa tadi, kemudian kita tutup dengan tanah, kemudian kita plastiki atau dengan serabut kelapa yang lebih bagus ya, karena nanti kalau disiram lebih mudah. Terus kemudian kita rawat, nanti akan tumbuh akar seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kalian dari bacaan teks tadi. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Sudah tahu ya, contoh perkembangbiakan buatan ya ada cangkok tentunya, setek, dan apa tadi bisa kalian lihat di sebelumnya ya. Kemudian sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihan mencangkok tanaman itu hasil buahnya sama dengan induknya. Kalau biji itu biasanya kadang berbeda. Induknya manis, terus kita tanam dengan bijinya hasilnya itu enggak semanis dengan induknya. Kalau cangkok sama. Kelebihan mencangkok adalah hasil buahnya itu sama baiknya dengan induknya, seperti itu. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Nah, ini kita ditanyakan membandingkan yang dicangkok dengan yang memakai biji itu lebih kuat mana? Tentunya lebih kuat yang memakai biji, karena ini kekurangan mencangkok itu, kekurangan hasil mencangkok itu akarnya tidak sekuat dengan ketika kita menanam dengan biji. Nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Nah, setelah dikupas bersih, kita tutup dengan tanah. Meskipun tadi saya jelaskan ditambahi dengan hormon penumbuh ya, tapi kalau kita lihat teks setelah dikupas bersih itu ya ditutup dengan
tanah yang sudah dicampur pupuk kandang. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Sekira 1 sampai 2 bulan, seperti itu ya. Nah, ini ada mencari kata yang belum kalian pahami di teks tadi, kemudian kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Setek itu apa, cangkok itu apa, kalian bisa cari, kemudian membuat kalimat juga. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak, semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tuanya. Ya, pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, banyak ya, kita bisa merawat pohon atau tumbuhan yang ada di halaman rumah. Kita bisa menyiramnya setiap hari. Terus kita bisa membersihkannya dari daun-daun yang rontok dan lain-lain seperti itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan ketika ada orang tua yang bekerja. Ketika kita melihat ibu kita menyiram tanaman, menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyirami tanaman. Bu, sini Bu, saya bantu, seperti itu ya. Kemudian di sini ada Ayah Edo menebang pohon yang sudah tua. Apa yang harus Edo lakukan? Ya, Edo harus membantu ayahnya dengan merapihkan hasil ranting-ranting yang dipotong tadi, atau membantunya membuang seperti itu, mengumpulkan, kemudian dijadikan kayu bakar semisal ya. Karena kalau untuk memotong sendiri mungkin itu belum mampu. Lani sedang menarik sakit tantangan. Lani terusuk dari bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantunya mencarikan obat dan menenangkannya, seperti itu. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, berarti kalau kita mengacu ke soal ini berarti 180 dibagi 3 ya. 180 dibagi 3 lain sudah ada. Berarti nanti kalian menyelesaikannya dengan porogapit sebagaimana yang sudah saya ulas di pertemuan sebelumnya. 180 dibagi 3 seperti itu ya. 1 dibagi 3 nggak bisa, 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 6 kali 3 18 seperti itu. Kemudian ini 0. Nah, karena ini 0 nggak bisa dibagi, otomatis kita taruh di sini ya, nolnya ya. Seperti itu. Nah, ini berarti hasilnya adalah 60. Kalau ada angka 0 yang belum bisa dibagi dan itu adalah hasil dari turun dari atas seperti itu, berarti kita harus menuliskannya di sini. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada menyelesaikan soal pembagian. Ada 224 dibagi 4. Seperti itu. Kita coba lagi. 224 dibagi 4 seperti itu ya. Nah, ini 22 dibagi 4 5 ya, langsung 5 kali 4 20. 2 otomatis hasilnya 2 dibagi 4 nggak bisa, 24. 24 dibagi 4 6 kali 4 24. Berarti nanti ini sudah 0 ya di bawahnya ya. Berarti 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56. Berarti nanti kalian tulis dengan cara seperti ini. Kemudian selanjutnya 315 dibagi 5. 315 dibagi 5. 3 dibagi 5 nggak bisa, 31 dibagi 5 6 ya. 6 kali 5 30. 1 dibagi 5 nggak bisa, 15 bagi 5 3 ya. 3 kali 5 15. Ini sudah 0. Berarti 315 dibagi 5 adalah 63. Seperti itu. Tentunya ditulis dengan cara seperti ini. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada pertemuan ke-6 ini, pembelajaran ke-6 ini di tema 1 subtema 4 atau pertemuan terakhir. Berarti besok kita sudah ke tema 2 ya. Tetap semangat
Yang jelas kita yang akan menentukan keberhasilan hidup kita. Video dan juga bantuan orang lain itu hanya alat bantu untuk kita belajar. Kita yang menentukan keberhasilan kita dalam belajar ya. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.